Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Nuansa Lombok sore edisi 11 Juli 2015 kembali menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi-informasi menarik. Bersama saya Kak Slomi, berikut informasi yang pertama. Baik pemirsa, sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kampus Universitas Mataram guna menuntut Rektor Unram agar memberikan sanksi tegas kepada oknum yang melakukan tindakan kekerasan di lingkungan kampus. Selain itu, sejumlah mahasiswa juga menuntut agar Rektor Unram untuk memperbaiki kebijakan terkait pelayanan keamanan di lingkungan kampus. Dengan membawa selebaran kertas putih bertuliskan penolakan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh oknum keamanan di lingkungan kampus Universitas Mataram yang dinilai terlalu anarkis dalam menjalankan tugas. Dalam orasinya, para mahasiswa menuntut agar Rektor Unram memberikan sanksi tegas kepada oknum penjaga keamanan yang dinilai terlalu arogan dalam bertindak, padahal sebagai pihak yang bertugas menjaga keamanan di lingkungan kampus, namun justru sebaliknya. Beberapa waktu lalu, oknum penjaga keamanan di lingkungan kampus Unram melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang wartawan lokal yang akan melakukan tugas peliputan di wilayah Cakranegara, yang mengakibatkan wartawan tersebut mengalami luka lebam di wajahnya. Kasus lain juga kerap dilakukan oleh oknum penjaga keamanan kepada sejumlah mahasiswa, seperti teriakan keras, perkataan kotor, serta dilanjutkan dengan aksi perusakan fasilitas unit kreativitas mahasiswa atau UKM, hingga melakukan pemukulan kepada seorang mahasiswa. Untuk itu, kami atas nama mahasiswa Universitas Mataram dengan ini menyatakan tuntutan pada Rektor Universitas Mataram, meminta agar Rektor segera memperbaiki kebijakan terkait pelayanan keamanan di lingkungan kampus Unram. 2. Meminta agar Rektor memberhentikan segala bentuk tindak kekerasan di lingkungan kampus Unram. 3. Meminta agar Rektor memberikan sanksi tegas kepada oknum yang melakukan tindak kekerasan di lingkungan kampus Unram. Selain itu, dalam aksi unjuk rasa tersebut, mahasiswa juga menuntut agar Rektor Unram untuk melakukan kebijakan normalisasi kampus, seperti pembatasan akses masyarakat umum untuk masuk ke areal kampus. Dan di akhir unjuk rasa, sejumlah mahasiswa membubuhkan tanda tangan mereka menolak aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum penjaga keamanan di lingkungan kampus terbesar di Nusa Tenggara Barat itu. Maisarah, Lombok TV. Lembaga Penggiat Anti Korupsi Solidaritas Masyarakat untuk Transformasi atau Somasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah gagal dalam memberikan efek jera bagi para koruptor di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penilaian itu menyusul temuan Somasi atas rendahnya tuntutan hukuman yang diterima oleh para koruptor. Menyoroti kinerja Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menangani perkara kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Seribu Masjid dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Lembaga Penggiat Anti Korupsi Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi Somasi NTB memberikan raport merah kepada lembaga adiaksa tersebut. Dalam penilaiannya, Somasi menyatakan bahwa Kejaksaan Tinggi NTB telah gagal memberikan efek jera bagi para koruptor karena rendahnya putusan hukuman yang diterima. Dari rilis data yang dikeluarkan Somasi NTB, sebanyak 108 koruptor yang berhasil diusut kasusnya oleh Kejaksaan Tinggi dan jajaran selama kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2011 sampai 2014. Sebanyak 75,93%, yaitu 82 orang koruptor hanya dituntut ringan, yaitu 1-4 tahun penjara. 22,22% atau 24 orang dituntut ringan, yaitu 4,1-10 tahun penjara. Sementara hanya 1 orang yang dituntut hukuman berat, yaitu di atas 10 tahun penjara. Ketua Divisi Hukum dan Peradilan Somasi NTB Aziz Fauzi mengatakan, dominannya tuntutan hukuman 1 tahun penjara dikarenakan jaksa penuntut umum hanya berhasil membuktikan hukuman minimal yang didasarkan pada pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, sehingga rendahnya tuntutan tersebut berakibat pada rendahnya vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap para koruptor.
Ditegaskan Fauzi, berdasarkan temuan itu, capaian Kejaksaan Tinggi dalam penanganan kasus korupsi di NTB dari tahun 2011 hingga 2014 dinyatakan gagal karena masih jauh dari harapan masyarakat yang menginginkan koruptor diberikan hukuman berat agar memberikan efek jera bagi pelakunya. Yang kami temukan dari hasil pemantauan ini, dari 108 orang terdakwa ini mayoritas, yaitu sebanyak 82 orang terdakwa itu dituntut dengan hukuman ringan. Kalau diprosentasekan kira-kira 75,93% itu pelaku korupsi di NTB dituntut dengan hukuman ringan oleh Kejaksaan. Sisanya itu hanya sekitar 24 orang terdakwa yang dituntut dengan hukuman sedang. Lalu 1 orang terdakwa itu dituntut dengan hukuman berat. Selain menyoroti rendahnya tuntutan JPU, Somasi juga menyoroti disparitas tuntutan yang dilakukan JPU, yaitu tuntutan pidana yang dijatuhkan bagi koruptor, berupa ketidakseragaman antara pidana badan, denda maupun pidana subsidiar denda dan penggantian kerugian negara. Perbedaan jelas terlihat pada jumlah kerugian negara, di mana perkara korupsi yang tergolong kerugian negaranya kecil dituntut lebih berat dibandingkan dengan kerugian negaranya yang lebih besar. Bahkan kerugian negara sama dituntut dengan hukuman yang berbeda. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Mataram tahun 2015 direncanakan mengalami surplus sebesar 6 miliar rupiah. Selanjutnya, surplus yang terjadi karena adanya selisih antara pendapatan dengan belanja daerah tersebut, peruntukannya diusulkan digunakan untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah air minum. Wali Kota Mataram Haji Ahyar Abduh menyampaikan hal itu pada sidang paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2014 dan pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD 2015 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Mataram Haji Didi Sumardi. Wali Kota Mataram menyampaikan secara keseluruhan pendapatan daerah direncanakan bertambah sebesar 96 miliar lebih dari anggaran sebelumnya sebesar 1.117 miliar lebih. Sedangkan belanja daerah direncanakan bertambah sebesar 90 miliar lebih dari anggaran semula 1.205 miliar rupiah lebih. Sehingga setelah perubahan belanja daerah menjadi 1.296 miliar rupiah lebih. Dan setidaknya ada 10 program utama yang akan dibiayai dalam perubahan APBD kali ini, yakni mulai dari pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan hingga biaya pengamanan dan koordinasi pelaksanaan pemilu kada. Sehingga dengan adanya rencana penambahan pendapatan dan belanja daerah tersebut, maka khusus dalam rancangan APBD perubahan tahun 2015 ini mengalami surplus anggaran sebesar 6 miliar rupiah. Dari sisi pendapatan itu sebesar 96 miliar. Kemudian dari sisi belanja di anggaran perubahan ini kita akan menambahkan anggaran belanja itu 90 miliar. Berarti ada 6 miliar yang belum diatur. 6 miliar inilah diperuntukkan sebagai penyertaan modal kepada PT PDAM Menang Mataram dalam pelaksanaan sambungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, dalam pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014, Wali Kota Mataram Haji Ahyar Abduh dalam laporannya menyatakan secara umum diklaim telah dapat mereka laksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari capaian realisasi keuangan sebesar 1.044 miliar lebih atau 88,72% dari anggaran sebesar 1.177 miliar rupiah lebih. Dan menurutnya pelaksanaan APBD 2014 merupakan bahan pelajaran sekaligus tantangan untuk bekerja lebih baik sehingga dengan upaya tersebut pihaknya pun berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Irham Rasyidi, Lombok TV, Mataram. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Nuansa Lombok Sore.
Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Saya mulai bertani dari tahun 2011. Alhamdulillah pas mulainya saya bertani itu hasilnya meningkat secara signifikan gitu. Jadi sekarang 9 sampai 10 ton. Alhamdulillah dengan beberapa input pendampingan mulai dari bagaimana kita mengelola lahan dengan baik, bagaimana kita melakukan seleksi benih dan menggunakan bibit unggul, menerapkan pola tanam jajar legowo dengan pengaturan jarak tanam, penyediaan sarana produksi pertanian dan benih, kemudian pupuk dan obat-obatan. Selain pendampingan teknis, kita bisa meningkatkan produksi petani menjadi 9,6 ton per hektar pada tahun 2014 dan tahun ini alhamdulillah kita bisa tingkatkan lagi menjadi 9,9 ton per hektar. Ini kita harapkan petani ini tidak langsung puas gitu kan dengan produksi ini, tetapi mereka bisa meningkatkan lebih tinggi lagi karena potensi produksinya tuh ada yang mencapai 14 ton per hektar, berarti bisa dicapai oleh petani. Dan alhamdulillah bahwa 2 tahun ini pemerintah sudah dibantu oleh SR PT Monsun Negara melalui mitranya CP Bintang Sepongkang membantu kami dalam hal menyediakan saprodi bagi petani dan juga pendampingan. Menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal selama kami beroperasi. Menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal selama kami beroperasi, menjadikan kami bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Selamat datang di dunia warna MCO. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MCO, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok Sore. H-5 menjelang Lebaran, jumlah penumpang bus meningkat sekitar 10% dibanding hari biasanya. Peningkatan jumlah penumpang ini disinyalir karena penutupan Bandara Internasional Lombok yang terjadi pada Jumat kemarin.
Beginilah kondisi Terminal Mandalika, Kota Mataram menjelang Lebaran khususnya pada H-5 terpantau ramai. Jumlah penumpang bus yang akan mudik ke kampung halaman meningkat sekitar 10% dibandingkan pada H-7 dan H-6 menjelang Lebaran. Peningkatan jumlah penumpang bus ini disinyalir karena penutupan Bandara Internasional Lombok yang terjadi pada Jumat kemarin akibat aktivitas Gunung Raung yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Kepala Terminal Mandalika Saiful Jihad mengaku calon penumpang yang akan mudik menggunakan jalur udara khususnya keluar daerah beralih menggunakan jalur darat pasca bil ditutup. Sehingga guna mengantisipasi lonjakan penumpang khususnya dalam beberapa hari ke depan, pihaknya telah menyiapkan 215 armada bus mulai dari AKDP dan AKP. Dibanding dengan hari normal sudah lebih dari 100%. Paling mendominasi AKP AKDP sementara sampai kemarin. AKDP. Berapa Pak AKDP? Sekitar 60% lah AKDP dibanding sama AKP. Tapi karena ada ke depan, kita nggak tahu ya, belum tahu ya ke depan karena ada penutupan bil dan murah rai, diprediksi akan meningkat pesat karena yang penumpang yang seharusnya pakai pesawat dan pesawatnya nggak bisa take off. Puncak arus mudik Lebaran pada tahun ini diprediksi akan terus meningkat hingga H-3 menjelang Idul Fitri. Lulu, Lombok TV, Mataram. Tradisi Maleman merupakan salah satu tradisi unik yang masih dilestarikan masyarakat suku Sasak di bulan Ramadan. Tradisi yang dimaksudkan sebagai perwujudan rasa syukur manusia terhadap nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut laporan meriahnya perayaan tradisi Maleman yang diselenggarakan warga pada salah satu malam ganjil di bulan Ramadan. Nah, gitu dah. Beginilah kemeriahan perayaan tradisi Maleman di Dusun Sedayu Utara, Kediri, Lombok Barat. Tradisi yang sampai saat ini masih tetap dilestarikan oleh warga suku Sasak sebagai bentuk perwujudan rasa syukur mereka atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramai-ramai warga menyalakan lampu tradisional yang terbuat dari biji buah jarak. Lampu tradisional tersebut ditancapkan di semua sudut rumah dan pekarangan, bahkan di beberapa pepohonan yang ada di sekitar rumah mereka. Selain menerangi rumah dan pekarangan mereka dengan lampu tradisional, warga juga terlihat berbuka bersama di masjid dan surau dekat rumah mereka. Mereka mengaku melakukan tradisi tersebut sebagai bentuk rasa syukur mereka dan berbagi bersama warga yang lain. Kita mengadakan acara syukuran karena malam ini kita mengadakan malam Lailatul Qadar, menyambut malam Lailatul Qadar. Jadi ini malam ganjil, malam ke-23. Itu tradisi kita di Lombok ini. Biasanya malam-malam ganjil itu kita melakukan acara selamatan, syukuran. Tradisi Maleman itu sendiri dilakukan warga hanya di bulan Ramadan. Selain hanya dilakukan di bulan puasa, Maleman juga dilakukan di malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maleman juga identik dengan perayaan Nuzulul Quran dalam tradisi suku Sasak. Biasanya warga menggelar zikir dan doa bersama di masjid-masjid sebelum nantinya mereka menerangi rumah dan pekarangan mereka dengan lampu tradisional yang terbuat dari biji buah jarak yang ditumbuk dengan kapas dan dibuat seperti sate. Sahdan, Lombok TV, Lombok Barat. Momen bulan suci Ramadan tahun ini dimanfaatkan oleh manajemen Novotel Lombok untuk berbagi bersama anak-anak kurang mampu. Manajemen Novotel Lombok berbagi kebahagiaan dengan menggelar acara buka puasa bersama dengan puluhan anak yatim dari Yayasan Bahrul Ulum Desa Kute, Lombok Tengah. Beginilah kebahagiaan anak-anak yatim dari Yayasan Bahrul Ulum, Desa Kute, Lombok Tengah.
menjelang acara berbuka puasa bersama manajemen Novotel Resorts and Villas Lombok. Anak-anak yang biasanya bermain tanpa fasilitas ini terlihat gembira saat bermain di area permainan anak-anak Novotel Resorts and Villas Lombok. Mereka dengan bebas menikmati berbagai fasilitas permainan di Novotel Lombok. Tidak hanya bebas bermain, mereka juga kembali dimanjakan dengan suguhan makanan hotel saat berbuka puasa tiba. Anak-anak ini sangat menikmati makanan yang disiapkan manajemen Novotel Lombok. Mereka juga dilayani layaknya tamu hotel. General Manager Novotel Lombok, Charles Roy, yang turut berbaur bersama keluarga, manajemen, dan anak-anak yatim atas nama manajemen menyampaikan kebahagiaannya dengan kegiatan amal berbuka bersama anak-anak yatim ini. Sementara itu, pimpinan Yayasan Bahrul Ulum, Ustadz Nursim, menyampaikan ucapan terima kasihnya atas undangan manajemen Novotel Lombok untuk berbagi kebahagiaan berbuka puasa bersama anak-anak kurang mampu yang diasuhnya. Nursim juga mendoakan agar Novotel Lombok senantiasa mendapatkan keberkahan atas berbagai kegiatan amal yang telah dilakukannya selama ini. Kami sangat bersyukur, kami merasa diperhatikan karena anak kami ini senang sekali karena di tempat kami tidak ada permainan, dan ketika dia masuk anak-anak kami ini di sini datang ke sini bermain, ya, menemukan mainan-mainan yang bagus yang disiapkan oleh Bapak JM. Terima kasih sekali lagi Bapak General Manager Novotel Lombok ya, bersama tim, bersama manajemen. Manajemen Novotel Resort and Villas Lombok memanfaatkan momen bulan puasa untuk berbagi kebahagiaan dengan menggelar amal dalam bentuk berbuka puasa bersama 40 anak yatim dari Yayasan Panti Asuhan Bahrul Ulum. Kegiatan amal lainnya juga kerap dilakukan manajemen Novotel Lombok dengan memberikan berbagai bantuan untuk yayasan yang membutuhkan, seperti halnya Yayasan Bahrul Ulum. Kegiatan serupa akan menjadi agenda tetap manajemen sebagai salah satu wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Tim Liputan Lombok TV, Lombok Tengah. Baik pemirsa, informasi menarik tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Saya Kak Islami beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa.